Jadi ini menarik. Ada pemain itu yang nantinya akan dinaturalisasikan, ya. Mereka sedang berproses sekarang sebelum dinaturalisasikan. Tinggal nantinya disetujui, ya, oleh DPR RI dan kemudian tanda tangan dari Presiden di Kepres, ya, ambil sumpah, dan mereka masih muda dan akan bermain di, ya, sudah pasti di Piala Dunia lah. Mungkin ada 45 pemain yang diinginkan untuk bisa bergabung, pemain yang nantinya akan bermain. Sekarang sudah ada ikut bergabung dalam latihan. Sangat luar biasa tentunya untuk bisa dipanggil oleh timnas Indonesia. Dan ya, baru musim ini dia mendapatkan menit bermain, main ya reguler terus, dan dia langsung bisa dipanggil oleh timnas. Harus melakukan banyak proses untuk bisa selesai menjadi WNI dan join bersama timnas Indonesia. Dan salah satunya dia juga harus akhirnya menjadi WNI, yaitu sumpah WNI. Dan dia tentunya sangat senang sudah selesai, dan dia nggak sabar untuk bisa join bersama timnas Indonesia. Ya, karena ini adalah mimpi yang besar, karena mendapatkan kesempatan untuk kemungkinan bisa bermain di Piala Dunia. Dari Eropa untuk Indonesia, Tijani Reijenders, Erling Haaland dan Anthony Santos buktikan ambisi PSSI ke Piala Dunia. Mimpi besar sepak bola Indonesia untuk tampil di Piala Dunia kini seakan menemukan jalannya. Ambisi PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir tidak lagi sebatas wacana, melainkan nyata dengan kehadiran 3 bintang kelas dunia, Tijani Reijenders, Erling Haaland, dan Anthony Santos. Dari Eropa untuk Indonesia, ketiganya resmi menjadi bagian penting dalam upaya Garuda menorehkan sejarah. Kebangkitan besar sepak bola Indonesia. Sejak lama, Indonesia mendambakan generasi emas yang mampu bersaing di panggung dunia. Program naturalisasi yang sempat dipandang skeptis kini menjelma jadi strategi nyata. PSSI menunjukkan keseriusannya dengan menghadirkan pemain-pemain top Eropa untuk mengisi pos vital di timnas. Tijani Reijenders, gelandang Manchester City yang dikenal dengan visi bermainnya, memberi warna baru di lini tengah. Erling Haaland, predator gol Manchester City, siap menjadi mesin gol paling mematikan di Asia. Anthony Santos, winger lincah Real Betis, melengkapi sisi sayap yang selama ini jadi kelemahan. 3 nama ini jelas bukan sekadar tambahan, melainkan transformasi. Dari klub elit Eropa ke jersey merah putih. Langkah berani ini mendapat sorotan luas. Media internasional menilai Indonesia sebagai negara Asia Tenggara pertama yang berhasil menghadirkan pemain bintang dengan nilai pasar miliaran. Kehadiran mereka bukan hanya soal kualitas, tetapi juga motivasi yang kuat untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Reijenders membawa pengalaman bermain di Premier League dan kompetisi Eropa. Haaland punya reputasi sebagai striker tersubur di Liga Inggris. Anthony memberi kecepatan, kreativitas, dan kejutan di lini serang. Dari lapangan hijau di Manchester, Betis, kini mereka bersatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan satu tujuan, mengibarkan merah putih di pentas dunia. Ambisi Erick Thohir dan PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut ini sebagai proyek besar kebangkitan sepak bola Indonesia. Baginya, tidak ada lagi alasan untuk sekadar puas di level Asia. Target sudah jelas, Piala Dunia. Kehadiran trio Eropa ini menjadi bukti keseriusan federasi dalam menjawab keraguan publik. Erick menegaskan, kehadiran pemain bintang tidak akan menghambat talenta lokal. Justru, para pemain muda Indonesia diharapkan belajar langsung dari mereka. Filosofinya sederhana, kombinasi pengalaman dunia dan bakat lokal akan menciptakan tim yang solid. Tantangan di round 4 kualifikasi. Round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung pembuktian. Lawan-lawan tangguh seperti Arab Saudi dan Irak sudah menunggu. Namun, dengan tambahan tenaga dunia ini, Indonesia tidak lagi dianggap remeh. Bayangkan lini depan Garuda, Haaland sebagai target man, Anthony mengacak-acak pertahanan lawan dari sisi sayap, lalu Reijenders mengatur tempo dari lini tengah. Kombinasi ini berpotensi mengubah peta kekuatan Asia. Respons supporter dan media dunia. Supporter Indonesia menyambut dengan euforia luar biasa. Tiket laga uji coba ludes terjual hanya dalam hitungan jam. Di media sosial, tagar seperti tagar Garuda Mendunia dan tagar dari Eropa untuk Indonesia menjadi trending.
Sementara itu, media Eropa menyoroti langkah fenomenal ini. Mereka terkejut bahwa Indonesia mampu memikat pemain sekelas Haaland dan Anthony, yang masih berada di usia emas. Menurut beberapa analis, langkah PSSI bisa menjadi game changer dalam peta sepak bola Asia. Dari Eropa untuk Indonesia, keputusan Reijenders, Haaland, dan Anthony menerima panggilan Indonesia bukan semata karena proses administrasi. Ada ikatan emosional dan keinginan untuk menulis sejarah. Mereka sadar, tampil bersama timnas Indonesia akan menjadi cerita unik dalam karir mereka, mewarnai perjalanan sepak bola global. Ambisi ini, bukan hanya milik PSSI, bukan hanya milik para pemain, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dengan dukungan 270 juta jiwa, para bintang dunia ini kini memiliki energi tambahan, semangat Garuda. Perjalanan masih panjang, tantangan masih menumpuk. Namun, langkah besar sudah diambil. Dari Eropa untuk Indonesia, Reijenders, Haaland, dan Anthony telah menyalakan harapan baru. Kini, impian Piala Dunia bukan lagi mimpi di siang bolong, melainkan sebuah misi yang sedang diperjuangkan. Sejarah menanti, dan mungkin, untuk pertama kalinya, kita akan melihat Garuda terbang tinggi di panggung Piala Dunia.